Baik, oke, perkenalan dulu ya. Jadi mungkin ini beberapa materi akan saya sampaikan. Nama saya Sinung. Jadi mungkin di sini saya akan menyampaikan materi terkait manajemen jaringan ya. Jadi ini materi pertama terkait pendahuluan manajemen jaringan. Jadi ini akan menjadi pengantar kita mempelajari mengapa kita harus belajar manajemen, tetapi manajemennya bukan manajemen umum, tapi manajemen jaringan ya. Oke, jadi mungkin sebelum kita bahas tentang manajemennya, mungkin sedikit kita singgung lagi ya, apa itu definisi jaringan. Jadi mungkin kalau beberapa dari Anda sudah pernah belajar jaringan, ya mungkin kita akan sering dengar ya, namanya jaringan itu adalah kumpulan alat atau perangkat yang saling terhubung untuk menjadi satu buah atau menjadi sebuah net ya, sebuah jaringan ya. Contoh di sini misalnya, contoh yang pertama adalah ini yang sering kita gunakan yaitu jaringan internet. Kita sebut sebagai LAN, WAN atau wireless LAN dan seterusnya ya. Atau contoh yang kedua adalah jaringan telekomunikasi. Jadi kalau Anda suka menelpon menggunakan voice, yang telepon voice biasa ya, bukan telepon yang WA, itu sebenarnya Anda sedang menggunakan jaringan telekomunikasi ya. Atau misalnya Anda lagi menggunakan SMS, nah itu juga sama ya, Anda sedang menggunakan jaringan telekomunikasi ya. Oke, nah kemudian ada juga misalnya kita bicara tentang jaringan satelit ya. Jaringan satelit otomatis ini adalah satelit-satelit yang saling terhubung. Bisa jadi ada satelit yang ada di luar sana, mungkin terhubung dengan penerima yang ada di bumi, stasiun penerima di bumi, dan mereka bisa saling berkomunikasi ya. Oke, nah ini semua harus dilakukan yang namanya kita lakukan manajemen ya, kita lakukan pengelolaan supaya apa? Supaya ketika kita punya jaringan, ketika punya network yang tugasnya untuk melayani atau memberikan service ke wilayah tertentu itu akan menjadi lebih baik ya dan lebih terkelola dengan baik ya. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk ke sana, kita coba lihat ya bagaimana dalam perkembangannya manusia zaman dulu ya, zaman primitif itu mungkin mereka tidak mengenal namanya listrik ya. Zaman dulu mungkin orang hidup dengan api, hidup dengan mengembara dan seterusnya. Nah, beriringnya dengan revolusi industri dan sebagainya, dengan penemuan listrik. Nah, ini unik ya. Jadi, bagaimana kalau kita ada kejadian yang namanya mati listrik ya. Jadi, mati listrik itu seolah kita itu jadi tidak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi, mungkin istilahnya mati lagi, dan seterusnya. Jadi, kita otomatis tidak bisa kerja, tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa melakukan apa-apa, mau hangout pun, mau nonton TV nggak bisa dan seterusnya ya. Nah, ini adalah bentuk ya, bentuk bagaimana manusia itu udah mulai mulai punya ketergantungan pada listrik ya. Nah, jadi ini juga sama ya. Jadi seiring dengan perkembangan kita juga melihat bahwa manusia itu tidak hanya lagi bergantung pada listrik, tapi juga bergantung pada internet atau jaringan ya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi misalnya dengan kita mati listrik, apalagi malam hari ya, kita mau malam hari mau nonton mau baca juga nggak bisa kan ya, mau beraktivitas normal juga mungkin kesulitan. Nah, apalagi mungkin misalnya kita ada di dalam ruangan di mana kalau di luar sangat panas, nah otomatis kita sangat tergantung dengan AC. Nah, ini ketergantungan kita sangat tinggi ya. Oke, nah itu mungkin kita udah mulai ketergantungan listrik itu udah agak cukup lama ya. Dan sekarang kita udah bergeser bahwa ketergantungan kita tidak hanya pada listrik, tapi juga pada yang namanya internet ya atau jaringan ya. Oke, jadi kalau ini ada cuman gambaran ya, ini ada sebuah gambar bagaimana orang itu kalau tiba-tiba internet mati itu kayak jadi stres misalnya. Jadi kita kayak, waduh internet mati, kita nggak punya apa-apa istilahnya. Wah, kita mau ngapain nih ya? Mau ngecek IG nggak bisa, mau buka YouTube nggak bisa, mau nonton TV nggak bisa misalnya ya, mau ngerjain tugas nggak bisa, mau bekerja juga nggak bisa. Apalagi sekarang beberapa perusahaan, hampir semua perusahaan itu sekarang bisnis utamanya menggunakan internet ya. Mereka tools-toolsnya menggunakan internet, aplikasinya juga berbasis internet. Mereka bekerja juga menggunakan email, menggunakan WhatsApp, messaging dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau itu semuanya mati ya. Jadi inilah yang namanya apa sebuah fase ya, fase pergerakan di mana ketergantungan manusia itu yang awalnya pada listrik sekarang juga mulai bergantung pada yang namanya internet ya. Nah, ini contoh gambar ya. Ketika kita sekarang jadi lebih stres ketika kita nggak punya internet sebenarnya ya, di rumah nggak bisa internet ya. Karena mostly kebanyakan aktivitas kita
menggunakan internet ya. Jadi sebenarnya kebanyakan sekarang kita banyak menggunakan internet ya. Termasuk kita menggunakan WA, kita baca Instagram, kita mencoba membuat konten kreatif dan sebagainya. Sumbernya dari mana? Dari YouTube. Nah, ini semua kan kalau ini mati kan kita seolah-olah nggak bisa ngapa-ngapainnya. Oke, jadi ini adalah bagaimana perjalanan manusia itu mulai punya yang namanya ketergantungannya. Ketergantungan yang namanya pada internet atau jaringannya. Oke, jadi mungkin kita bisa bayangkan ya bagaimana hidup tanpa internet ya. Hidup tanpa internet seperti apa ya. Ibaratnya mungkin kayak Anda anggap asumsi misalnya Anda diletakkan di hutan selama 1 minggu aja misalnya. Kita rasakan bagaimana hidup Anda ya. Atau mungkin jangan 1 minggu, 1 bulan misalnya hidup tanpa internetnya. Ada di tengah hutan tanpa internet. Mungkin listrik bisa jadi mungkin kita kasih, tapi tanpa internet gimana ya? Nah, di sini ada studi ya yang menyatakan ya. Jadi ketika orang tanpa internet ini hampir 26,8% merasa jadi kehilangan. Jadi kayak ada sesuatu yang hilang ya. Oke. Dan mungkin 40% orang sudah menyatakan bahwa mereka tidak setuju ya jika mereka tidak diberi akses ya ke www ya. Oke. Dan sisanya juga menyatakan 55%-nya, mungkin ini beda sudut pandang ya, menyatakan bahwa mereka yang tidak memperoleh informasi akan menjadi orang miskin di masa yang depan, masa yang akan datang. Ini akan unik juga ya. Jadi kalau kita tanpa internet itu tuh dianggapnya buta ya, buta sesuatu. Karena udah buta ya kita dianggapnya miskin ya. Jadi karena miskin kita nggak tahu informasi apa-apa, kita nggak tahu dunia dan seterusnya. Nah inilah apa yang namanya bagaimana kita bayangkan kalau hidup tanpa internet ya. Oke, jadi keberadaan jaringan dan internet itu menjadi suatu hal yang penting ya dan mungkin kalau kita lihat di era per hari ini akan menjadi sangat-sangat penting ya. Oke, nah makanya di sini kalau zaman dulu sebuah jaringan itu hanya sebagai pendukung ya istilahnya ya. Mungkin di awal-awal tahun jaringan internet ditemukan tahun 90-an ya, 90-an atau mungkin booming di tahun 2000-an itu mungkin nice to have ya. Nice to have itu artinya mungkin kalau dimiliki sepertinya bagus ya, nice. Nice to have. Tapi sekarang internet tidak hanya sebagai nice to have, tapi must to have. Jadi harus dimiliki ya, seolah-olah seperti itu. Jadi kalau bayangkan kita tanpa internet, seolah-olah ya, seolah-olah kita ketinggalan informasi, kita tidak terhubung ke keluarga kita, tidak terhubung ke teman-teman kita. Nah, ini sebuah apa istilah saya apa evolusi ya, evolusi bagaimana jaringan atau internet itu berubah sedemikian hebatnya ya. Jadi jaringan ini akan kita pandang tidak lagi sebagai pendukung aja tapi sebagai aset ya. Oke, contoh di sini ya, jaringan sebagai aset bisa kita lihat. Contoh bisa jadi aset utama. Nah, contoh nih. Contoh perusahaan telekomunikasi, satelit provider, penyelenggara internet, ISP dan sebagainya. Jadi mereka ini aset utamanya adalah jaringannya itu sendiri. Karena mereka jualannya adalah servis jaringan kan. Jadi aset utamanya mereka adalah menjual jaringan mereka dan jaringannya itulah yang akan diberikan kepada pelanggan mereka ya. Jadi bayangkan kalau mereka jualan terus pelanggannya merasa kecewa kan pasti ditinggal ya, apalagi di era kompetisi kali kayak gini kan pilihan banyak ya. Contoh misalnya ya, oh saya punya internet di rumah saya jelek nih, apa pengelolaannya jelek ya, saya akan dengan mudahnya pindah ya. Oh, saya cari yang lebih bagus deh, misalnya oh pakai pakai merek ini misalnya, oh kayaknya perusahaan ini kayaknya lebih bagus deh, harganya juga lebih murah deh misalnya. Nah inilah persaingan ya, jadi persaingan di dalam jaringan. Bagaimana kalau itu tidak kita kelola, tidak kelola dengan baik, apalagi sebagai aset utama, itu akan jadi PR ya, PR banget ya. Oke. Nah, kemudian nih sebagai aset pendukung. Nah, jadi jaringan ini eh, ada juga sebagai aset pendukung. Jadi perusahaan yang menjalankan bisnis sekarang yang tadi saya sampaikan sebelumnya adalah sudah mengandalkan sangat-sangat mengandalkan internet dan telekomunikasi ya. Jadi silahkan cek aja sekarang hampir semua perusahaan pasti menggunakan internet ya untuk mendukung proses bisnisnya mereka ya. Menggunakan internet dan telekomunikasi ya apapun itu ya. Jadi disitulah letak ketergantungan kita sebenarnya. Jadi bayangkan juga kalau itu tidak kita kelola dengan baik, pasti bisnisnya juga akan mengalami namanya gangguan ya, gangguan ya. Bayangkan misal contoh ya, kita sebuah kantor untuk mengurusi
perdagangan misalnya, perdagangan ekspor impor, kita nggak ada internet selama 3 jam ya, 3 jam aja misalnya. Selama 3 jam berarti kan tidak bisa ngapa-ngapain ya, karena ekspor impor kan harus terhubung dengan beberapa pihak ya. Nah, di situ berarti selama 3 jam kita nggak ngapa-ngapain, kita banyak kehilangan ya, kehilangan opportunity, kehilangan koneksi, kehilangan peluang dan seterusnya ya. Nah, di sini ya bisa kita lihat ya. Bayangkan jika jaringan sebagai komunikasi tersebut mati, apa yang terjadi ya? Nah, tadi ya kita bisa lihat adanya loss atau kerugian. Nah, contoh yang lain itu misalnya bayangkan kalau sebuah skala bank ya, bank itu mati internetnya atau mati servernya selama 1 jam, dan mereka udah lossnya udah banyak banget ya, karena transaksi di perbankan itu sangat tinggi ya. Atau bayangkan misalnya e-commerce atau Gojek atau Grab, tiba-tiba servernya mati selama sejam atau 2 jam ya. Nah itu juga sama ya, lossnya mereka juga pasti akan tinggi sekali ya. Oke. Nah selain loss, ini yang tadi saya sampaikan cerita yang tadi ya, antras ya, tidak percayaan ya. Apalagi yang tadi saya sampaikan ada yang namanya kompetitor misalnya. Jadi kalau wah ini perusahaan yang saya pakai ternyata sering mati nih atau sering tidak nyala ya, mereka lama-lama nggak percaya. Karena mereka nggak percaya, mereka pindah ke kompetitor yang lainnya. Oke, kemudian yang tadi juga saya cerita adalah kehilangan kesempatan. Karena kehilangan kesempatan artinya harusnya misalnya, oh tadi jam 2 seharusnya saya ada meeting nih sama sama orang bule misalnya ya. Karena jaringannya tiba-tiba mati dan orang bulenya hanya punya kesempatan di waktu itu ya, saya kehilangan kesempatan padahal itu kesempatan terbaik hanya di jam tersebut ya. Jadi ini jadi kita seolah-olah jadi kehilangan namanya opportunity ya, kesempatannya. Kemudian terganggunya layanan. Nah, ini jelas ya. Kalau kita punya layanan apapun ya, contoh layanan pajak atau misalnya layanan pembayaran atau layanan misalnya pendaftaran kuliah sekolah, nah tiba-tiba mati, mati selama 1 hari lah misalnya, satu hari ya, semuanya bisa mengalami gangguan ya, mengalami gangguan ya. Dan karena gangguan ya pasti banyak yang dikecewakan dalam tanda kutip ya. Oke. Nah, di sini mungkin kita akan coba review kembali ya beberapa contoh jaringan internet ya. Jadi di sini ada, kita lihat ini bentuk sebuah jaringan internet dengan istilah-istilahnya. Jadi simpelnya adalah jaringan internet adalah kumpulan dari beberapa perangkat-perangkat jaringan dan juga ada beberapa komputer ya yang terhubung satu sama lain. Contoh di sini ada mail server, ada workstation, ada DNS. Nah, mereka membangun sebuah yang namanya local area A misalnya. Kemudian di sebelah sini ada local area B, di sebelah sini local area C. Nah, di beberapa ini disambung-sambungkan kan menggunakan router ya. Karena sudah tersambung menggunakan router, kita bisa menyambungkan dengan LAN yang lain. Jadilah ini sebuah wide area network ya. Jadi dari yang awalnya cuma lokal, dia akan menjadi yang lebih besar lagi, wide area network ya. Dan ini dihubungkan dengan yang namanya perangkat-perangkat tertentu ya, ada namanya router, ada gateway dan seterusnya ya. Oke, nah kalau WAN ini juga nanti tersambung lagi, inilah yang disebut sebagai internet ya. Jadi internet itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang tersambung satu sama lain. Jadi internet itu tidak ada yang memiliki satu orang, nggak ada ya. Jadi internet itu dimiliki di berbarengan ya. Mungkin di sini hanya dikasih contoh, misalnya bisa jadi ini hijau yang dimiliki sama provider siapa, nanti yang merah provider siapa. Tetapi semuanya bisa tersambung ya, semuanya bisa tersambung, semuanya bisa terhubung, makanya kita bisa saling berkomunikasi ya. Kita yang ada di Indonesia bisa mengakses orang yang ada di Amerika ya, atau mungkin di belahan dunia yang lain. Inilah kehebatan yang namanya jaringan ya. Jadi jaringan itu karena sudah terhubung satu sama lain, jadi kita bisa tersambung ya, tersambung mau jaraknya jauh pun tidak ada masalah ya. Inilah yang menjadi revolusi perkembangan teknologi ya, karena sekarang pun banyak bisnis yang bisa dijalankan secara jarak jauh ya. Jadi kita kalau zaman dulu untuk sesuatu harus mengirimkan via surat, nah sekarang sudah cepat sekali menggunakan via email. Nah sekarang pun email pun juga sudah mulai digantikan dengan, kalau dengan cara yang lebih cepat bisa menggunakan via WA misalnya, via WA atau via tools-tools yang lain. Jadi komunikasi orang jadi semakin cepat sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian sedikit menyinggung sebentar ya, karena kita lagi belajar jaringan ya, pasti
ada kalanya kita juga mengenal yang namanya topologi ya. Nah, topologi ini kenapa jadi penting ya dalam konteksnya manajemen ya, karena kita membentuk jaringannya nanti mau bentuknya ya, topologi itu seolah-olah bentuk ya, jaringannya bentuknya seperti apa ya. Menyambungkan dari satu titik ke titik lain itu bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya seperti ini namanya mungkin sejenis apa muter ya, ini jadi disambung muter atau tidak misalnya. Kenapa kita memberikan bentuk yang gini? Karena contoh ya, nanti ada kaitannya dengan manajemen jaringan adalah tiba-tiba kabel yang ini mati ya. Oke, kabel yang ini putus, yang sebelah sini ya. Nah, kalau kita tidak memikirkan bentuk yang bagus, keputusnya satu jaringan bisa mengakibatkan semuanya jadi tidak terhubungnya. Tapi karena bentuknya ini sudah bentuknya ring atau muter, tadi saya sebut muter ya ring. Kalau yang putus cuma ini mungkin kita masih bisa terhubung ya, karena ini masih bisa bolak-balik ya. Kita bisa ke sana, ini bisa ke sini ya. Dengan catatan ini segera kita perbaiki ya. Kalau sudah diperbaiki ya nanti kita bisa aktif lagi ya. Nah, ini yang namanya bentuk topologi ya, karena dalam hal manajemen jaringan kita juga harus mempertimbangkan topologi yang baik supaya jaringan kita terlayani, dikerjakan juga dengan baik juga ya. Oke. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, kalau kita kembali lagi ya ke teori jaringan, sebenarnya komponen jaringan kan juga isinya sebenarnya hanya itu-itu aja ya. Jadi jangan bayangkan komponen jaringan itu isinya kompleks banget, enggak ya. Jadi komponennya adalah isinya kalau menurut saya ya hanya ini aja ya sebenarnya ya. Jadi kurang lebih hanya ada router, switch, dan end device. Jadi kurang lebih banyak cuma ketiga ya. Router, switch, dan end device ya. End device-nya ada apa aja? End device-nya bisa banyak ya. Bisa server, bisa PC, client, dan seterusnya ya. Bisa yang lain dan seterusnya ya. Sedangkan switch ini nanti ada gunanya untuk distribusi ya, distribution access. Kalau router nanti ada gunanya untuk routing ya sebenarnya. Jadi komponen jaringan itu sebenarnya hanya itu aja, cuman jumlahnya aja banyak ya. Jadi jumlahnya banyak, jadi kita bisa menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, cuman lewat mana? Nah, itulah fungsinya router ya. Router itu adalah yang bertugas untuk meroute ya, memilihkan rute. Kira-kira kalau saya pengen berkomunikasi sama orang Amerika, jalurnya lewat mana tuh ya misalnya. Oh, lewat router yang ini misalnya. Oh, lewatnya router yang sana misalnya. Jadi mereka ini sudah ada semacam protokol yang secara otomatis maupun secara statis ya. Jadi nanti silakan belajar kembali bagaimana cara routing di router ya. Ada yang dynamic route sama yang static route. Nah, yang dynamic ini kan dia otomatis untuk mencari path sendiri sebenarnya ya. Oke. Nah, inilah yang namanya komponen jaringan di internet ya. Oke. Jadi ini jadi pertanyaannya. Jadi mengapa kita harus atau mengapa kita perlu memonitor ya atau mengapa kita perlu memanage ya mengelola sebuah jaringan ya padahal isinya cuma ini aja ya. Kalau jaringan kita di rumah mungkin hanya ada anggap PC di rumah atau laptop di rumah hanya 3 atau 4, kemudian switch cuma satu mungkin nggak ada masalah, tapi bayangkan kalau ini adalah kantor atau bayangkan bahkan Anda adalah seorang yang bekerja di sebuah ISP ya, provider internet ya, mau nggak mau ya ini sangat perlu dimonitor ya. Oke, nah penting sekali di sini kita mencegah atau antisipasi yang namanya kegagalan ya atau matinya network elemen di sini ya. Jadi bayangkan kalau ini sebuah ISP salah satu perangkatnya mati, misalnya routernya mati satu, otomatis nanti akan mengalami gangguan ya. Kalau nanti gangguan otomatis nanti ada yang komplain. Karena apa? Karena kok internet di saya lambat atau kok internet saya mati, nggak ada service, no service ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya monitor sebuah elemen jaringan ya. Ya prinsip dasar dari manajemen atau monitor kan di sini simple ya. Kita pengen tahu bahwa sebuah elemen jaring itu mati atau hidup. Nah, itu hal yang paling sederhana sebenarnya. Jadi di sini kita akan melihat bahwa misalnya oh elemen ini mati ya. Oh server yang ini lagi mati misalnya. Jadi kita perlu monitor juga sebenarnya. Matinya kenapa nih? Bisa apakah karena jaringannya yang terputus atau memang device-nya memang mati misalnya. Mati dalam artian tidak nyala ya. Bisa jadi karena device-nya terputus tuh bisa jadi kabelnya putus atau ada gangguan di titik-titik tertentu yang menyebabkan akses ke server tersebut mengalami gangguan ya.
Oke. Nah, kemudian di sini ya, di sini kita akan bisa lihat yang namanya jaringan dan topologinya ya. Mungkin ini adalah contoh gambar dari sebuah simulator ya, simulator di Cisco ya. Jadi kita akan melihat ya kalau jaringannya cuma 4 atau 5 buah saja mungkin simple ya, tapi banyak kan kalau ini adalah sebuah kantor, apalagi kantor yang sangat besar, nah otomatis yang dilayani pun juga sangat besar ya. Jadi contoh nanti ini adalah sebuah kompleks atau area tertentu, ini juga area tertentu, yang sebelah sini juga adalah area tertentu ya. Nah, di sini nanti ada pengendali masing-masing atau istilah perangkatnya namanya switch ya. Sebagai yang ngatur ya, sebagai titik pengaturnya, di sini ada switchnya dan masing-masing switch ini juga terhubung ke switch yang lain supaya apa? Supaya jaringan yang di sini bisa berkomunikasi dengan jaringan di sebelah sini ya. Nah, ini contoh bentuk jaringan dan topologinya ya. Nah, bayangkan kalau misalnya tiba-tiba switch yang di tengah ini mati. Bayangkan kalau di sini mati, ya otomatis dari sini ke sini nggak bisa berkomunikasi. Karena ini karena bentuk topologinya ya. Karena kita menyusun topologinya seperti ini. Bayangkan kalau switch di sini mati, otomatis orang yang di sini tidak bisa berkomunikasi di sini. Tapi kalau yang switch di sini mati, yang di sini sama di sini masih bisa saling berkomunikasi karena yang mati sebelah sini saja ya. Ya, jadi mengapa selain di dalam manajemen topologi itu menjadi hal yang penting ya karena bentuk atau bagaimana keterhubungan antara satu titik dengan titik yang lain itu menjadi isu yang penting juga ya. Oke, nah sekarang baru masuk definisinya. Jadi setelah tadi kita udah belajar tentang apa itu jaringannya, nah kita bicara tentang manajemennya ya. Jadi mungkin mirip seperti ilmu yang lain. Kita mengenal ada namanya manajemen keuangan, ada namanya manajemen sumber daya manusia, manajemen SDM, ada manajemen yang lain, manajemen inventory. Nah, ini juga sama ya kurang lebih ya. Kalau inti dari manajemen kan mengelola ya, kita pengen memanage ya, mengelola sebuah sesuatu dan sesuatu di sini apa adalah jaringan. Jadi sesuatunya yang pengen kita kelola di sini adalah jaringan ya. Jadi ini ada dua kata kunci, manajemen dan jaringan. Dan dalam manajemen kan tentunya apa tujuan dari mengelola ya? Kita akan membuat sebuah apa istilahnya ya apa? Sebuah aturan tata cara pengelolaannya baik agar layanan yang diberikan juga makin baik ya. Oke. Jadi kenapa kita perlu membuat manajemen keuangan yang baik? Karena kita pengen membuat tata kelola supaya uang kita, uang perusahaan dalam tanda kutip adalah bisa dikelola dengan baik ya. Kita bisa tahu yang keluar berapa, yang masuk berapa, dan itu termanage, terkelola dengan baik ya. Di jaringan juga sama ya. Jadi ini kurang lebih ide dasarnya, filosofinya juga sama ya. Jadi kita ingin mengelola atau ingin mengatur bagaimana jaringan atau aset jaringan itu kita atur sedemikian rupa supaya tujuan dari penggunaan jaringannya itu semakin baik dan bisa bermanfaat dengan lebih baik lagi ya. Nah, di sini ada yang namanya goal ya. Jadi goalnya adalah ini mungkin saya gabungkan dengan kalimat bahasa Inggris ya. Jadi goalnya adalah to ensure untuk menjamin bahwa pengguna dari jaringan, user of network, akan menerima layanan IT, layanan jaringan, IT service dalam QoS yang diharapkan atau QoS yang dia ekspektasikan ya. Jadi dia berharap apa, itulah yang diharapkan ya. Jadi tujuannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita punya pengguna jaringan, mereka kan yang mau kita layani ya. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa mereka ini akan puas dalam tanda kutip ya, puas dengan layanan yang sudah diberikan ya. Jadi batas puasnya apa? Nah, batas puasnya ini kita tetapkan namanya dengan QoS ya, Quality of Service ya. Oke, jadi di sini mungkin ada satu kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa network management includes the deployment, mendeploy itu artinya memasang, integration, integrasi, and coordination, mengkoordinasi antara hardware, software, dan juga human element. Nah, tugasnya untuk apa? Di sini ada to monitor, monitoring ya, monitoring, testing, mengkonfigur dan menganalisa, evaluate, dan mengontrol jaringan serta elemennya ya. Oke, ini yang pertama ya. Jadi definisinya ini ya. Jadi kita akan
melakukan ini ya, monitor, testing, configure, analyze, evaluate, and control ya. Oke, untuk apa? Nah, ini tadi dibilang to meet, nah tadi ya standar ya, to meet real time operational perform and QoS yang at reasonable cost ya. Reasonable cost ya artinya dengan apa istilahnya, dengan kondisi jaringan yang sudah diberikan ya harusnya dapatnya segini ya. Kalau kita beli jaringan ISP kecepatan 10 MB ya yang kita rasakan throughputnya seberapa ya yang wajar ya. Jangan sampai kita beli jaringan ISP 10 MB tapi rasanya masih 1 MB misalnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita akan harus memastikan bahwa manajemen jaringan itu lebih bisa menjamin bahwa penggunaan jaringannya menjadi semakin baik ya. Oke, nah kalau kita bicara network management saja berarti kan baru ilmunya ya, ilmu atau prinsip-prinsip dasar ya. Tetapi kalau kita network management itu kita kembangkan dalam sebuah sistem, kita akan rangkum itu atau kita sebut itu sebagai network management system ya. Jadi sistem yang akan membantu kita untuk melakukan manajemen jaringan ya atau network management ya. Jadi di sini mungkin ada definisi lagi, ini ada ketambahan sistemnya ya. Apa itu NMS? Nah, ini ada ya. Network Management System is a collection, jadi kumpulan dari tools for network monitoring and control based on the manager and agent paradigm. Jadi di sini saya ulang kembali ya. NMS adalah kumpulan dari tools, jadi banyak tools ya. Untuk tujuannya adalah monitor and control. Jadi dua fungsi tugas utamanya, monitor and control based on manager and agent paradigm. Nanti bagian ini manager and agent akan kita bahas di part selanjutnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita udah bicara sistem, berarti kita akan menggunakan tools ya, tools untuk membantu memanajemen jaringan ya. Jadi manajemennya akan dibantu menggunakan tools atau menggunakan sistem ya. Nah, konsep dasarnya biasanya ya, biasanya karena ini apa istilahnya sebuah model ya bentuknya ini adalah berbasis manager and agent. Jadi nanti ada yang berperilaku sebagai manajernya, ada yang berperilaku sebagai agentnya ya. Oke, mungkin nanti akan kita bahas di part selanjutnya lebih banyak ya. Oke, jadi ini saya lanjut lagi. Biasanya NMS typically provides a GUI, jadi biasanya mereka punya tampilan GUI ya. Jadi yang akan membantu manajemen bisa dijalankan dengan jauh lebih mudah ya. Oke, ini contoh beberapa ya. Beberapa yang komersial dan open source. Contoh yang komersial ada HP OpenView, IBM NetView, punyanya Sun Net Manager, Cisco Walk dan seterusnya. Sedangkan yang versi open source ini juga ada banyak ya. Ada yang Open NMS, ada Nagios, nanti ada yang lain juga. Nah, nanti silakan dicoba ya, Anda coba masing-masing untuk mengetahui seberapa canggih bedanya yang open source sama komersial. Oke, nah tadi karena kita bicara tentang NM, Network Management ya, jadi Network Management ini supaya pengelolaannya makin bagus, jadi ada beberapa orang yang menyebutnya ya, membantunya dalam beberapa area ya, dalam beberapa area. Jadi ini kita sebut sebagai ada 5 area ya. Jadi ada FCAPS ya, Faults, Configuration, Accounting, Performance, and Security ya. Oke. Jadi secara area fungsinya di sini mungkin bisa saya jelaskan secara singkat, meskipun nanti detail-detail yang lebih dalam akan kita bahas di part selanjutnya ya. Nah, fungsional yang pertama yaitu terkait dengan namanya fault ya, fault management. Jadi yang namanya network management kalau bisa kita harus sesegera mungkin bisa mengetahui ya yang namanya kegagalan ya. Fault itu kan kegagalan ya. Jadi kegagalan kita bisa deteksi bahkan bisa isolasi, maka tadi ada kaitan sama topologi dan kalau bisa sampai koreksi ya, koreksi of abnormal atau fault operationnya. Oke, jadi ini salah satu fitur atau area yang akan dijadikan fokus dari sebuah network manajemennya. Oke, itu F ya. Yang kedua adalah C. Yang C adalah configuration manajemennya. Jadi kalau configuration ini mungkin lebih sederhana dalam tanda kutip karena fungsinya adalah untuk mengkonfigurasi. Oke.
Karena device-nya mungkin kita banyak, device-device yang ada itu banyak. Nah, kita perlu mengkonfigurasi ya. Kita harus memberikan nama misalnya. Jadi, contoh kita ada punya 100 device, server ada 30, jangan jangan ngasal-asal, harus dikasih nama yang jelas. Oke. Termasuk nanti ada isu addressing ya. Addressing itu dikasih alamatnya juga jelas ya. Ya, jadi configuration itu kurang lebih seperti itu ya. Kita mengkonfigur termasuk misalnya nih kalau dalam sebuah kantor eh, akan ada beberapa area misalnya. Nah, pembagiannya beberapa area. Ini juga harus jelas ya. Ada area A, area B, area misalnya area marketing, area bagian human resource, area manajemen dan seterusnya ya. Dan masing-masing area itu kenapa dipecah-pecah supaya nanti kalau ada apa-apa kita lebih enak ya mengelolanya ya. Karena kita balik lagi ke konsep mengelola kan manajemen kan ya. Jadi mengkonfigur, kita konfigurasi supaya bisa dikelola dengan lebih baik ya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan yang namanya accounting ya. Accounting manajemennya sesuai dengan namanya adalah accounting, berarti kita akan memastikan bahwa manajemen ini bisa dipakai atau bisa diukur ya, bisa diukur penggunaannya ya. Biasanya kaitannya sama bisa charging itu ke pembiayaan ya, atau misalnya dalam hal penggunaan ya, supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada misalnya dalam sebuah kantor ada satu dua pihak yang menggunakan internet paling tinggi misalnya atau paling besar ya atau dia paling berlebihan karena kalau dia berlebihan dan tidak merugikan orang lain sih tidak ada masalah ya tapi kalau dia berlebihan dan merugikan orang lain nah ini mungkin harus dikendalikan ya harus dikontrol ya kita harus kontrol supaya penggunaannya lebih fair lebih merata ke semua pemakai ya. Oke. Kemudian P ya, P ini adalah performance management. Ini adalah kaitan dengan yang namanya tadi ya, kita pengen memastikan bahwa jaringan kita itu level kinerjanya, level performanya mau sampai mana ya. Jadi contoh kalau kita punya jaringan ya, kalau mau download, speed downloadnya sampai berapa nih. Nah itu ya, kalau throughput, rata-rata throughput usernya berapa nih, jangan sampai nanti karena kita nggak kelola dengan baik, pengguna juga udah makin tinggi, terus tiba-tiba masing-masing kok mengeluhkan internetnya lambat ya. Oke. Mengeluhkan internet lambat karena apa ya? Karena tidak dimanage dengan baik ya, dan tidak ada tata kelola dengan yang baik yang menyebabkan semuanya boleh bebas seenaknya. Kalau dalam contoh jaringan apa istilah jalan raya ya, jalan raya itu kan traffic juga ya. Seolah ada satu dua orang yang seenaknya menggunakan jalan raya, jadi yang lain merasa jadi terpinggirkan atau mungkin merasa dirugikan ya. Oke, ini terkait dengan P ya. Kemudian S ini adalah terkait security. Security itu adalah jelas ya keamanan ya. Jaringan sebagus apapun dikelola dengan baik, tapi kalau tanpa security yang bagus, nah ini juga sama aja bohong ya. Jadi kita memastikan bahwa jaringan kita hanya boleh diakses oleh orang yang berhak saja ya. Jadi bayangkan kalau jaringan kita adalah jaringan kantor yang data-data juga rahasia, terus nanti ada orang dari luar kantor tiba-tiba bisa masuk ke jaringan kita ngambil data kan, jadinya bohong juga ya. Jadi bohong juga artinya kita punya jaringan bagus tapi gampang banget diambil datanya kan jadi kita malah kehilangan banyak data sebenarnya. Oke ya, jadi ini ya, ini poin ada 5 ya, F, C, A, P, S. Jadi saya ulang kembali, F-nya fault, C-nya configuration, A-nya accounting, P-nya performance, dan S-nya adalah security. Disingkat biar ingat F caps ya, F caps ya. Oke. Jadi ini adalah basic-basic bagaimana kita nanti akan belajar terkait network management ya. Berarti ini adalah faktor yang bagus ya. Ini adalah faktor yang bagus. Artinya gini. Artinya misalnya mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau cuma dua doang? Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja ya network manajemennya. Cuman kalau kita bisa sampai 5 aspek ini kita kerjakan dengan semuanya, kita handle dengan baik. Nah, kita sedang mengerjakan network management dengan baik ya. Oke, atau mungkin misalnya kita hanya fokus di C aja configuration ya sebenarnya Anda sudah mengerjakan namanya manajemen jaringan ya, tetapi bagus juga Anda juga mempertimbangkan yang lain-lain ya, ada faultnya Anda pertimbangkan, accountingnya Anda pertimbangkan, performanya juga iya, apalagi security-nya ya. Ya, nah dengan demikian mungkin ini adalah
awal atau mungkin fondasi awal ya untuk kita belajar terkait yang namanya network manajemennya. Jadi mungkin silahkan diingat-ingat, ininya adalah FCAPS ya, FCAPS, Faults, Configuration, Accounting, Performance, and Security ya. Oke, baik, ini pengantar pertama dulu terkait network management, nanti akan kita lanjutkan di part-part selanjutnya ya. Oke, terima kasih ya.